Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Novianti Putri Adianto, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Government Public Relations and Affairs tahun 2022. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi publik pemerintah, pengelolaan media pemerintah, dan media relation pemerintah. Yang pertama, komunikasi publik pemerintah. Yang disebut komunikasi publik pemerintah ialah penyampaian ide, gagasan, program, dan kebijakan dari pemerintah kepada publik dalam rangka mencapai tujuan nasional. Komunikasi yang dilakukan pemerintah penting dilakukan agar masyarakat mengetahui bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hanya akan berhasil apabila mendapat dukungan dan partisipasi sepenuhnya dari masyarakat. Yang selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menyerap aspirasi publik. Aspirasi publik ini dilakukan untuk penyampaian pengaduan melalui website. Permohonan informasi ataupun penyampaian pengaduan harus dilakukan secara jelas. Yang kedua ada menyampaikan informasi dan kebijakan pemerintah. Ini digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap data primer yang ada relevansinya. Selanjutnya ada peran. Yang pertama, menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya tentang kebijakan dan program pemerintah. Yang kedua, menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral. Yang ketiga, menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, objektif, berkualitas baik, dan berwawasan nasional. Selanjutnya ada tugas Kominfo, yaitu yang pertama, melakukan media monitoring dan menganalisis konten media. Yang kedua, menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Yang ketiga, melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah. Yang selanjutnya ada protokol komunikasi publik dengan kasus COVID-19. Komunikasi adalah bagian terpenting dalam menghadapi ancaman pandemi. Kepercayaan publik perlu dibangun dan dijaga agar tidak terjadi kepanikan dalam masyarakat dan agar penanganan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Salah satu instruksi yang diberikan Presiden Joko Widodo adalah pemerintah harus menunjukkan bahwa pemerintah serius, pemerintah siap, dan pemerintah mampu menangani outbreak ini. Ada 4 pilar komunikasi publik. Yang pertama, himbauan masyarakat tetap tenang dan waspada. Yang kedua, pemberian akses informasi ke media. Yang ketiga, koordinasi dengan instansi terkait. Yang keempat, pengarusutamaan gerakan cuci tangan dengan sabun. Pentingnya menerapkan prinsip utama dalam komunikasi publik. Komunikasi publik di masa krisis yang perlu dikembangkan adalah komunikasi yang bersifat akurat dan cepat, serta meminimalkan rumor serta kesalahpahaman. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan kemampuan dalam menyediakan informasi yang memadai dengan berpegang pada prinsip keterbukaan, kesegeraan, konsistensi, dan akurasi. Yang kedua, pengelolaan media pemerintah. Media yang dikelola oleh pemerintah tetapi digunakan untuk sebagai publik eksternal, apalagi sekarang di dalam digital saat ini, tentu pemerintah sangat penting sekali untuk mengelola medianya. Media sosial seperti websitenya. Pengelolaan media menjadi penting untuk publik yang ada di tingkat eksternal itu karena tuntutan untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dengan memanfaatkan teknologi karena eranya teknologi. Maka pemerintah harus wajib untuk memaksimalkan medianya untuk berkomunikasi dengan publik eksternal. Selanjutnya ada 3 ruang lingkup media. Yang pertama ada below the line, contohnya seperti radio, TV, dan media cetak seperti majalah. Yang kedua ada turn the line, ini memanfaatkan media online seperti Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain.
Yang ketiga ada below the line, ini memanfaatkan media secara langsung seperti baliho, pertunjukan rakyat seperti wayang, dan ketoprak. Adapun etika dalam bermedia sosial, yang pertama harus menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintah. Yang kedua harus memiliki keahlian atau kompetensi. Yang ketiga penting untuk menegakkan etika di terciptanya citra dan reputasi pemerintah. Yang keempat, menghormati kode etik pegawai negeri. Yang kelima, menyampaikan dan menerima informasi. Yang keenam, melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pentingnya mengelola media. Mengelola media sosial dan media lainnya penting untuk direncanakan dengan baik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 telah diatur cara perencanaan media sosial dengan metode POS, People, Objective, Strategi, dan Teknologi. Metode POS ini menjelaskan semua harus berdasarkan kebutuhan khalayak, dan setelah itu baru menentukan objektif atau tujuannya apa, dan kemudian diturunkan ke dalam strategi, lalu melakukan pemilihan teknologi yang dapat dimanfaatkan. Yang terakhir, media relation pemerintah. Menurut Public Relations Society of America, the public relation professional maintain good relation with professional in the media, understand their deadlines and other restraints, and earn their trust. Menurut Leslie, publisitas atau merespon kepentingan media terhadap kesebagian hubungan dengan media komunikasi untuk melakukan kepentingan organisasi. Yaitu yang selanjutnya kegiatan media relation, yaitu ada press conference, yaitu meliputi yang pertama ada press tour. Press tour ini adalah acara yang diselenggarakan oleh suatu organisasi untuk memberikan kesempatan wartawan untuk mengetahui kondisi, aktivitas, serta permasalahan yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi. Yang kedua ada reception. Ini berupa jamuan pers atau wartawan yang bersifat sosial untuk menghadiri acara resepsi atau seremonial tertentu baik formal maupun informal. Yang ketiga ada briefing. Briefing ini pertemuan yang diadakan mirip dengan diskusi atau berdialog, saling memberikan masukan dan informasi cukup penting bagi kedua belah pihak. Yang keempat ada press statement. Ini melakukan pernyataan pada media. Yang kelima ada press interview. Ini dilakukan dengan cara mewawancarai. Yang keenam ada press gathering. Salah satu dari kegiatan media relation yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau organisasi untuk menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan media. Prinsip media relation yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, government PR butuh ruang publikasi dan media massa butuh konten. Selanjutnya, menyusun pesan. Yang pertama adalah clear. Saat menyampaikan pesan, pastikan informasinya jelas dan dapat dimengerti oleh si penerima pesan. Yang kedua, concise atau singkat, padat. Sampaikan pesan dengan singkat, ringkas, atau padat, dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, konkret, yaitu pesan yang disampaikan adalah sesuatu yang konkret atau nyata, bukan sesuatu yang abstrak. Selanjutnya ada tahapan untuk menyusun press release. Yang pertama yaitu menentukan intisari, bahwa hal terpenting dalam penyusunan rilis adalah memikirkan dan menentukan intisari atau tema dari suatu informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Yang kedua adalah membuat judul. Judul harus ditulis dengan singkat dan padat. Gunakan kalimat aktif, nama orang bisa menjadi judul. Yang kedua, menggunakan teori piramida terbalik. Ketiga, menggunakan 5W plus 1H. Yang keempat, menambahkan ilustrasi. Yang terakhir, check and recheck. Saat menangani press harus percaya diri, kemampuan untuk berpikir dan bereaksi terhadap pertanyaan secara instan, kebijaksanaan, wewenang, dan kemampuan manajemen krisis. Selanjutnya ada penanganan press, yaitu harus cepat, nyata,
jujur, adil, dan ramah. Yang terakhir, kompetensi government PR meliputi 1. Menulis press release, 2. Menulis pitch letter, 3. Produksi media visual atau infografik, yang keempat, manajemen event, yang kelima, riset media, yang keenam, copywriting. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.